akan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai niat dan tertib dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Untuk memulai pembahasan pada kali ini, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah untuk penulis kitab ini. Al-Fatihata ila muallifi hadzal kitab usulihi wa furu'i syai'un lillahi walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai niat dan tertib. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala faslun, ini satu pasal. Jadi ini uraian lebih lanjut daripada rukun Islam, rukun wudu. Jadi niat itu ada ketentuan daripada mazhab Syafi'i. An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan atau muqtaronan bi fi'lihi. Jadi niat itu adalah kita dalam hati menyengaja sesuatu. Nah ini penting, muqtarinan bi fi'lihi, berbareng dengan kita melaksanakan aktivitas tersebut. Jadi yang disebut niat itu dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah ucapan di dalam hati kita berbarengan dengan aktivitas yang kita lakukan. Itu disebut niat. Kalau misalnya kita hanya mengatakan saya akan pergi ke Surabaya, ke Bandung, atau ke Semarang besok. Nah, dalam hati kita mengatakan saya berniat, bermaksud untuk pergi ke Surabaya besok. Itu kan ada jeda antara kepergian kita, aktivitas mulai berpergian kita itu besok dengan maksud yang kita tanamkan di dalam hati. Itu ulama-ulama fikih menyebutnya azam, bukan niat. Adapun niat adalah sesuatu yang kita kerjakan berbarengan dengan sesuatu yang kita katakan di dalam hati, berbarengan dengan awal sekali aktivitas yang kita lakukan. Jadi aku ingin pergi ke Bandung atau Surabaya atau Jogja. Itu pada saat mengatakan itu kita berbarengan dengan awal berangkat berperjalanan. Kira-kira begitu juga dengan wudu. Ketika kita mengatakan nawaitul wudu, nah ketika itu kita katakan di dalam hati, kita memulai aktivitas pertama daripada wudu tersebut, yaitu membasuh wajah. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Di mana tempatnya ini, jangan keliru. Di mana tempatnya niat? Wa mahalluha al-qalbu. Jadi tempatnya niat itu ya di dalam hati. Batin kita mengatakan saya sengaja berwudu untuk mengangkat hadas kecil gitu. Itu niat. Jadi niat itu ucapan di dalam hati atau tujuan, maksud di dalam hati. Haditsun nafsi, jadi ucapan kita di dalam hati. Nah, adapun yang kita baca itu disebut talafud. Talafuz itu pelafalan. Wat talafudzu biha sunnatun. Adapun pelafalan niat dengan lisan itu sunnah, tidak masuk wajib. Yang wajib itu apa yang kita katakan di dalam hati, dan itu berbarengan. Adapun talafuz niat itu
kita baca, kita lafalkan sebelum kita berniat dan sebelum kita membasuh wajah sebagai aktivitas pertama daripada wudhu. Jadi harus dipisahkan antara niat dengan talafuz bin niat. Berikutnya adalah wa waktuha. Kapan kita waktu berniat itu dilakukan? Yaitu wa waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat itu kita lakukan, jadi kita membisikkan, berbicara di dalam hati bahwa kita akan berwudu itu pada saat kita membasuh bagian pertama daripada wajah. Misalnya kita membasuh wajah mulai dari atas, dari manabiti sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Nah, pada saat kita membasuh pertama kali itulah, di situ kita niat di dalam hati. Dalam hati kita bicara bahwa aku sengaja berwudu untuk mengangkat, menghilangkan hadas kecil. Atau aku sengaja berwudu untuk membolehkan aktivitas sholat. Itu ketentuan perihal niat. Jadi ada definisi niat, ada di mana tempatnya niat, berikutnya bedanya niat dengan pelafalan niat, dan yang terakhir adalah kapan niat itu dilakukan. Adapun yang terakhir adalah wat tartibu, tertib di dalam pelaksanaan rangkaian rukun wudu, mulai dari pembasuhan wajah, pembasuhan tangan sampai siku dan seterusnya, kepala dan juga kaki. Tertib itu ketentuannya alla yuqaddama udwun ala udwin. Jadi satu anggota itu tidak boleh didahulukan ketimbang anggota yang lain yang berikutnya. Anggota yang paling belakang tidak boleh didahulukan ketimbang yang lain. Emang kalau misalnya rangkaiannya itu yang pertama harus wajah, maka wajah terlebih dahulu. Yang kedua tangan. Sehingga tidak boleh tangan didahulukan daripada wajah, karena itu akan mengubah susunan tertib atau merusak tertib. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita terkait niat dan tertib. Marilah kita terus meningkatkan pengajian kita dan istiqomah di dalam menambahkan, mengambil kesempatan tersebut. Sebelum kita tutup, adapun kita penutupan ini kita baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.